Assalamualaikum, ini bukan untuk menyebarkan pesimisme ya, insya Allah enggak, tapi sekedar ingin seapa adanya aja. Coba deh lihat di sekeliling ya, orang yang pada kena pre-diabetes itu banyak kan ya, gitu aja terus bertahun-tahun, check up tetap aja, ini lebih dari COVID loh. Kalau COVID itu ya, mewabah bertahun-tahun sih, tapi udah itu selesai, sepi sunyi. Ya, kita punya banyak ya video terkait COVID, sekarang udah cara yang nonton tuh. Nah ini bukannya curhat, tapi emang per-COVIDan tuh udah sepi. Sedangkan diabetes, tetap banyak tuh orang yang kecantol paker. Walah, segala paker dibawa-bawa, sorry. Nah, diabetes, itu bedanya apa sih? Nah, kalau situs kasual seperti kita, nggak usah terlalu jelimet ke definisi ilmiah. Karena diabetes yang awal-awal sama pradiabetes yang udah kelas berat, itu hampir sama, dan demikian juga pradiabetes yang masih kelasnya enteng bingit, itu masih mirip sama orang normal. Pokoknya tuh ya, yang sekarang kita obrolin, ini bukanlah diabetes yang udah komplikasi macam-macam, tapi ya pradiabetes yang udah nyata-nyata mengarah ke diabetes atau diabetes yang masih kelasnya agak ringan, yang kalau Dr. Jason Fung bilang ini masih amat bisa tersembuhkan. Kayak gitu deh. Bisa aja ya, ada yang nggak sependapat, silakan aja move on, risiko ditanggung masing-masing. Tapi kalau yang sependapat, yuk lah kita obrolin beberapa alasan kenapa saya bilang pradiabetes itu sulit diatasin. Nah, alasan pertama, dia itu menuntut sikap batin yang tepat, sikap yang istiqomah gitu, konsisten, persisten gitu. Ini berlaku untuk semua penyakit degeneratif ya, yang datangnya berangsur-angsur dan penyembuhannya juga mesti berangsur-angsur. Yang kena itu ya, mesti punya tekad bulat yang nggak angin-anginan. Pokoknya saya mau sembuh gitu. Nah, orang yang punya tekad seperti itu, kenceng terus dari awal sampai sembuh, itu jarang ya. Udah embedded pada tiap-tiap kita, kodratnya manusia, itu kadang-kadang kenceng, kadang-kadang kendor. Nah, ya gitu, sering jumawa, sering menganggap remeh. Makin-makin deh tuh. Di Alkitab tuh ya, ada kisah Nabi Adam. Banyak penonton pastinya udah tahu lah ya. Saat di surga, Nabi Adam itu mau ngapain aja boleh. Larangannya itu cuma satu. Nah, itu aja dia kepleset. Nah, surga itu luasnya seluas langit dan bumi. Gitu kan ya. Andai malaikat, kalau dilarang cuma gak boleh deketin satu pohon, cincai banget lah ya. Tapi Nabi Adam itu manusia, bukan malaikat. Nah, kalau yang diabetes atau pradiabetes, larangannya apa coba? Pola hidup harus lempeng. Nggak boleh begadang awur-awuran. Pola makan mesti begini dan begitu. Akan minum manis nggak boleh anarki, stres mesti terkelola dengan baik, dan seterusnya, jelas banget bukan cuma satu. Kalau kita jumawa, merasa amat bisa mematuhi larangan-larangan itu dengan gampang, nah siapa lu? Wong yang kelasnya Nabi aja larangannya satu kepleset, emangnya kita kelasnya lebih dari Nabi Allah? Jauh lah ya. Alasan kedua, hakikatnya ya, pradiabetes itu sekedar akibat, bukan inti dari penyakitnya. Inti penyakitnya apa coba? Itu kebiasaan, habit yang buruk dalam pola hidup, dalam pola makan, dan sekecil apapun, kalau kelasnya udah jadi habit atau kebiasaan, itu bongkarnya nggak pernah gampang. Si Udin gitu ya, nggak usah pakai contoh lah ya kali ini, pada tahu lah ya mestinya. Bahkan kalau kita jujur pada diri sendiri, banyak loh yang diantara kena diabetes atau pradiabetes, itu bukan sekedar terkungkung oleh kebiasaan atau habit, tapi kelasnya itu udah kecanduan, udah edik gitu. Kecanduan mager lah, kecanduan gula karbo, kecanduan minum manis, kecanduan junk food, kecanduan begadang awur-awuran, atau apalagi tuh yang terkait. Dan di zaman kekinian, kecanduan-kecanduan kayak gini merata-rata. Realitanya seperti itu. Banyak ya orang yang testimoni. Praktek 21 hari tanpa gula, atau 8 hari, atau sekian minggu. Silakan aja ditonton tuh. Itu di hari-hari pertama, banyak loh. Yang terus sakau gitu dalam tanda kutip. Gak sampai kelojotan kayak sakaunya jangki naroba sih. Tapi ya sakaunya tuh sakau beneran. Kayak gitu, kalau misalnya top gulanya itu 40 hari gitu, di hari ke-41 dia merayakan dengan nyerutup teh manis, makan donat, atau yang kayak gitu. Wah, kenapa? Dokter juga ya, pakar diabetes itu garing loh omongan-omongannya. Bukan nasihatnya itu ngawur atau apa. Tapi kalau udah kelasnya habit, kebiasaan, apalagi kecanduan, kendalinya itu kan di bawah sadar ya. Yang nota bawah sadar, itu nggak bisa dikasih advice, nggak bisa dikasih nasihat, nggak bisa diajak ngomong. Seilmiah dan seprofesional apapun nasihat dan advice-nya, sesahih apapun data yang dibeberkan, itu tetap aja nggak nyambung. Yang ketiga, kendalanya lagi ya, pemahaman ilmiah tentang diabetes itu banyak keteter juga. Padahal ya, penyakit kencing manis itu udah tercatat dalam sejarah sejak sekian ribu tahun sebelum Masehi, zaman Mesir kuno. Mungkin zaman Firaun atau apa tuh. Tapi, gimana tata cara nyembuhinya, itu baru ketemu kemarin-kemarin ini aja. Itu pun banyak profesional di bidang kesehatan pasti terpaku pada pakem-pakem lama yang enggak manjur. April 2018 ya, Dr. Jason Fung nulis buku The Diabetes Code gitu. Terus sebelumnya 2016 dia nulis
di Obesity Code yang terkait diabetes juga. Nah, buku-buku itu terus jadi bestseller, tapi dunia terus jadi garuk kepala ya. Kok pengobatan penyakit yang udah ada sejak zaman Mesir kuno, bukunya baru jadi bestseller abad ke-21 ya? Pastinya buku itu tuh nggak laku ya, karena tiap-tiap orang begitu lihat gitu ya, terus melengos sambil dia bilang udah tahu gitu ya. Atau ya udahlah, orang nggak mau tahu kalau kena obesitas atau diabetes, dia terus ke dokter, tahu beres, selesai. Nah, buku itu jadi bestseller, itu indikasi loh bahwa ya ngatasin obesitas dan diabetes itu nggak gampang, nggak bisa diserahin begitu saja sama dokter terus selesai. Bahwa diabetes itu nggak bisa diremehin, dan ini rada bikin banyak orang mengelus dada ya. Banyak dokter tuh ya, yang pada baca bukunya Dr. Jason Fung, itu manggut-manggut, gue baru tahu nih soal ini. Dan paradigma yang diuraikan Dr. Jason Fung, itu banyak yang berbeda, bahkan bertolak belakang, dengan penata laksanaan penyakit diabetes dan pradiabetes yang bagus dunia di tahun 2015 ke belakang, yang masih juga berlaku sampai sekarang masih di banyak negara. Penonton sini saya yakin udah banyak yang tahu ya soal Dr. Jason Fung, tapi buat yang baru dengar, selain bisa dicari bukunya di berbagai toko online, bisa juga dengar-dengar ringkasannya dari sharingnya yang beredar di banyak sosmed atau medsos. Walah, diolah alik. Tapi yang udah kata pun berguru dengan pakem baru Dr. Jason Fung atau ahli diabetes kekinian, tetap aja tuh nyembuhin diabetes, apalagi diabetes yang beneran, itu tidaklah semudah yang mereka teorikan. Kalau nggak tahu jurus dan teorinya, itu tentu jauh lagi lah ya. Tapi tahu pun teorinya, tetap aja praktekinnya itu tantangan yang beda lagi, yang nggak bisa diremehin. Kalau ada yang bilang, wah kalau saya sih cukup minum metformin aja beberapa kali, ikutin nasihat dokter, urusan selesai. Semuanya terus jadi normal lagi sampai sekarang. Nah, itu bukannya dia bohong ya. Banyak juga tuh yang mestinya beneran kayak gitu. Tapi kalau yang seperti itu, sejatinya mereka itu belum benar-benar kena. Belum benar-benar jadi habit, belum benar-benar kecanduan. Mereka itu bukanlah kelasnya pradiabetes atau diabetes yang sejati. Alhamdulillah sih kalau yang kelompok ini. Oke lah, terus apa nih hikmahnya dari obrolan kita? Itu tadi, bahwa kita ini mesti nyadar bahwa kalau udah kena bener pradiabetes atau diabetesnya apalagi, itu bukanlah sesuatu yang bisa dianggap enteng. Kalau ada handetolan kalian yang kena pradiabetes atau diabetes, ya jadinya jangan cuma disalah-salahin dulu, omel-omelin dulu. Tapi kita mesti empati, mesti kita maklumi, mesti kita bantuin untuk bisa mengatasi kendala-kendala ujian-ujiannya yang ya kelasnya ya tadi itu. Nabi aja juga bisa kepleset nih dengan ujian yang sekelas itu. Belum bisa bantuin secara konkret nih, pertama bantuin doa dulu aja lah ya. Semoga para penonton video ini dan hadits-haditsnya itu senantiasa diberikan taufik dan hidayah dari Allah untuk mengatasi segala permasalahan kehidupan. Amin ya robbal alamin. Terima kasih.